Kami dari kelompok 3, di video kali ini kami akan mempresentasikan materi Traveler Check. Untuk mengetahui pembahasan Traveler Check ini, silahkan ditonton sampai akhir. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu cek perjalanan atau cek traveler. Dalam valuta asing yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang dapat diuangkan di bank atau agen pembayaran setelah pemilik menandatangani cek dengan lengkap di hadapan bank atau agen. Traveler check yaitu sejenis kertas berharga yang dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat internasional sebagai alat tukar pembayaran sah atau cek wisata atau perjalanan yang digunakan untuk berpergian. Traveler check merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang mengandung nilai di mana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek perjalanan tersebut. Traveler check sering disebut juga dengan cek pelancong karena kebanyakan digunakan oleh orang-orang yang sedang melancong atau berpergian. Terima kasih. Jenis Traveler Check. Jenis-jenis Traveler Check yang beredar dapat dilihat dari segi mata uang, yaitu yang pertama, Traveler Check mata uang rupiah. Yang kedua, Traveler Check dalam valuta asing. Traveler Check dalam valuta asing ini diterbitkan oleh bank yang berstatus bank devisa. Traveler Check falas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, cek perjalanan atas unjuk. Dengan cek ini, siapapun yang membawanya dapat langsung mencairkannya ke bank maupun yang ditunjuk. Yang kedua, cek perjalanan atas nama. Cek ini mencantumkan nama Anda atau nama pemilik cek, sehingga hanya Anda yang dapat bisa mencairkannya dengan menunjukkan kartu identitas dan tanda tangan Anda. Selanjutnya, fitur Traveler Check. Traveler Check memiliki beberapa fitur. Yang pertama, Traveler Check tersedia di cabang devisa. Yang kedua, Traveler Check pembayaran dananya dijamin oleh penerbit. Yang ketiga, cek perjalanan tersedia dalam berbagai valuta dan nominal. Yang keempat, Traveler Check dijual seharga nilai nominal atau face value. Yang kelima, cek perjalanan ini tidak ada batas waktu kadaluarsa. Yang keenam, Traveler Check tersedia untuk nasabah pemegang rekening dan bukan pemegang rekening. Yang ketujuh, Traveler Check dijual blanko atau bukan blanko. Contoh Traveler Check falas yang dijual oleh Bank Indonesia adalah cek perjalanan Bank Mandiri dalam valuta asing. Salah satunya yaitu Traveler Check American Express. Traveler Check ini tanpa batas kadaluarsa dan cek perjalanan ini bakal diganti kalau misalnya hilang dan tidak dapat dicairkan selain pemiliknya langsung. Bank Indonesia juga punya cek perjalanan dalam bentuk pecahan rupiah yang mulai dari 100.000 hingga 50 juta. Bank BNI juga punya cek perjalanan yang bekerja sama dengan salah satunya yaitu Citibank. Sekian dari saya. Berikutnya, saya ingin menjelaskan apa saja fungsi dari Travel Check. Nah, fungsi Travel Check ini ada dua, yaitu praktis dan sangat aman. Mengapa Travel Check ini dikatakan praktis? Hal ini disebabkan karena Travel Check ini bisa dikatakan sebagai pengganti uang tunai, yang mana dapat diterima atau diuangkan di hampir seluruh bank atau agen di seluruh dunia. Sehingga Travel Check ini dapat digunakan sebagai alat bayar dan dapat dicairkan baik secara tunai maupun non-tunai. Selain praktis, Travel Check ini sangat aman apabila kita ingin menggunakannya. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan apabila Travel Check ini hilang, maka kita bisa mendapatkan penggantian dari issuer atau cabang atau perusahaan di mana kita membeli Travel Check itu. Misalnya saja untuk keamanan uang dalam perjalanan, seperti perjalanan dinas, bisnis, perjalanan wisata, dan lain-lain. Berikutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita untuk memperoleh Travel Check. Nah, terdapat 3 cara bagi kita untuk bisa mendapatkan Travel Check ini.
yaitu yang pertama, kita perlu menghubungi agen-agen di suatu cabang travel check tersebut. Yang kedua, kita juga perlu mengisi formulir sebagai bukti pembelian. Bukti pembelian ini harus disimpan, karena apabila bukti ini hilang, kita akan mendapatkan kesulitan dalam memperoleh pergantian pada saat travel check kita ini hilang atau dicuri. Dan yang ketiga, kita juga perlu menyerahkan dana atau pembelian. Pada saat menyerahkan atau membeli, pembeli harus memenuhi tanda tangan di hadapan petugas bank atau money changer. Dalam memperoleh travel check, kita juga harus tahu apa saja syarat-syarat formal yang terdapat dalam travel check itu sendiri. Yang pertama, nama travel check secara tersendiri. Yang kedua, nilai nominal dari travel check. Yang ketiga, nama bank yang mengeluarkan. Yang keempat, nomor seri dari tanggal pengeluaran cek perjalanan atau travel check. Yang kelima, tanda tangan orang yang berpergian pada waktu pembelian travel check dan pada waktu penguangan travel check atau cek perjalanan. Yang keenam, perintah membayar tanpa syarat. Yang ketujuh, dapat dibayarkan sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang kedelapan, tanda tangan dari bank penerbit travel check itu. Dalam menggunakan travel check, terdapat keuntungan dan kerugian pada saat kita ingin menggunakan travel check. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa saja keuntungan dalam menggunakan travel check. Yang pertama, kita lebih mudah ketika kita ingin berbelanja, karena kita tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penggunaan cek ini juga untuk menghindari terjadinya penolakan kartu kredit di beberapa tempat perbelanjaan. Yang kedua, karena kita tidak membawa uang dalam jumlah yang banyak, sehingga kita bisa terhindar dari potensi kehilangan uang seperti dicuri. Yang ketiga, masa berlaku dari travel check ini tidak terbatas, tidak seperti kartu kredit atau cek biasa yang ada masa berlakunya. Travel check ini memiliki masa berlaku, sehingga kita bisa dapat menggunakannya kapanpun. Yang keempat, travel check ini lebih aman daripada uang tunai. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena pada saat kita ingin mencairkan cek, pemilik cek harus melakukan tanda tangan di depan kantor cabang travel check kembali, dan tanda tangannya harus sama dengan yang pertama kali kita lakukan pada saat melakukan pembelian travel check tersebut. Selain itu, kita juga dapat menerima review atau pengembalian kepada pemilik apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada travel check yang kita miliki. Dan yang kelima, apabila perjalanan sudah selesai dan kita tidak menggunakan lagi cek tersebut, maka dapat dikembalikan kepada kita dan sisa uang yang tidak terpakai kita bisa mengambil kembali oleh pemilik travel check tersebut. Di sisi keuntungan pada saat kita menggunakan travel check, terdapat juga kerugian pada saat kita ingin menggunakan travel check. Nah, travel check ini memiliki satu kelemahan, yaitu nilai tukar travel check jauh di bawah dibandingkan nilai tukar dengan mata uang asing, misalnya saja dolar dan euro, karena adanya fee processing. Akan tetapi, dari sisi keamanan, travel check ini bisa diandalkan. Hal ini disebabkan karena hanya si pemilik travel check ini yang bisa menarik kembali uang yang ada dalam travel check tersebut. Nah, ada pun mekanisme apa prosedur travel check. Yang pertama, tanyakan kepada bank penerbit cek apakah di kota tujuan terdapat cabang atau agen tempat pengeluaran cek yang bisa menukarkan cek perjalanan tersebut. Yang kedua, cermati biaya tambahan travel check yang dimiliki bank. Jika terlalu mahal, mending
mencari opsi untuk mencari penjual yang lain. Yang ketiga, ada dua tanda tangan yang harus dibubuhkan di cek perjalanan. Pastikan saat mencairkan petugas dapat menyaksikan Anda menandatangani, dan pastikan dua tanda tangan pemegang traveler check sama. Yang keempat, simpanlah cek perjalanan dan identitas secara terpisah. Jadi kalau hilang atau diculik, orang lain tidak bisa melakukan identitas pemegang traveler check untuk mencairkannya. Yang kelima, catat nomor seri cek perjalanan dan simpan catatan tersebut secara terpisah. Nomor seri ini akan berguna untuk mengajukan klaim jika pemegang kehilangan cek perjalanan tersebut. Yang keenam, segera hubungi penerbit atau agen penjual cek perjalanan jika hilang. Yang ketujuh, jangan menggunakan cek perjalanan valuta asing atau biasa disebut falas untuk perjalanan di dalam negeri. Pada umumnya, traveler check yang pertama itu diterbitkan oleh bank-bank terkemuka di dunia. Yang kedua, bank devisa selaku selling agent atau paying agent. Yang ketiga, dalam mata uang yang kuat hard currency seperti US dollar, pound sterling, yen, euro. Yang keempat itu membayar biaya penginapan, restoran, belanja, dan tiket pesawat. Yang lima, dapat ditukar dengan uang tunai, disimpan dalam rekening giro, dan dapat diwariskan.